Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Alhamdulillah kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Malam ini kita akan membicarakan tentang memulai kembali. Berarti tadinya sudah dimulai, terus dimulai lagi. Persis sama kamu. Nggak pernah mulai-mulai. Memulai kembali dalam menjalani hidup. Kita sering nggak sih dengar istilah reborn. Terlahir kembali. Kita pasti pernah berbuat salah. Nggak mungkin yang namanya hidup itu lurus-lurus saja. Jalan saja belok-belok. Kalau saya ke Jogja dari Jakarta ternyata beloknya cuma 2 kali. Ke kanan dan ke kiri. Nggak mungkin lurus-lurus saja. Pasti pernah tersandung walau sekecil apapun. Jalan yang lurus saja kita bisa kesandung. Kesandung dengan apa? Dengan kaki kita sendiri. Kaki kanan kesandung kaki kiri. Apalagi kalau kemudian jalannya bergelombang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Firman-Nya adalah Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini ditujukan kepada orang yang banyak salahnya, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar 53? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kenapa? Karena sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Coba kita lihat susunan ayat ini. Bagi mereka yang banyak maksiat, Allah tidak memanggil hambanya dengan perkataan, wahai engkau yang banyak maksiat. Bagi mereka yang penuh dengan dosa, Allah tidak memanggil dengan kalimat, wahai engkau para pendosa. Tetapi Allah memanggil dengan bahasa, hai hambaku. Kenapa? Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan orang-orang yang merasa banyak dosa. Yang merasa dirinya banyak salah. Yang merasa dirinya banyak maksiat. Allah pengen menunjukkan kedekatannya. Dia mengatakan apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka ayat ini sebenarnya memberikan motivasi dan semangat kepada siapa? Kepada para pendosa. Supaya kemudian atas dosa yang dia lakukan mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak nih, ini Allah kira-kira ngampuni dosaku enggak ya? Dosaku terlalu banyak. Contohnya apa? Mertua saja saya makelarin. Ngeri sekali kan? Mertua saja ada makelarnya. Kan kamu RCTI. Rombongan Calok Tanah Indonesia. Ternyata apa? Ampunan Allah begitu luas. Maka kalau Allah saja maha pengampun, kenapa kita hambanya kadang-kadang nggak pernah tahu ampun? Artinya apa? Allah mau memaafkan, Allah mau mengampuni. Kadang-kadang kita sebagai hamba justru yang ada adalah menghakimi dan menjustifikasi. Maka Gus Miftah selalu mengatakan, ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya. Tapi temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih baik. Wow. Jadi kalau ada orang bermaksiat, kamu duduk dengannya, kamu temani dia. Jangan bicarakan masa lalunya. Kamu mabuk berapa kali sih? Kamu zina berapa kali sih? Nggak penting. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana kamu memberikan motivasi kepada dia supaya merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun.
setiap anak Adam pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah bertaubat. Maka pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Bisa jadi dosamu sebesar kapal. Tapi ingatlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Maka bagi kita para pendosa, kita berdoa mudah-mudahan selama kita mau bertobat, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, ngomongin soal apa yang tadi saya tausiahkan, siapakah bintang tamu kita malam ini? Langsung saja kita dengarkan suara merdunya. Anji. Luar biasa. Silakan bro. Wah, masih bisa nyanyi ternyata saya. Nyanyi. Iya. Kirain lupa. Gimana bro, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Rasanya gimana sekarang? Sudah Rasanya seperti terlahir kembali. seperti terlahir kembali. Seperti terlahir kembali. Jadi ada kesempatan kedua yang dikasihkan Tuhan kepada Anji untuk kesekian kalinya mungkin bahkan. Iya. Ada kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Mungkin kita mau sharing pengalaman bro. Pengalaman dari pelajaran setelah peristiwa tersebut menurut Anji apa? Yang pertama adalah jangan egois. Jangan egois. Jangan egois karena penyalahguna narkoba itu biasanya memang egois kan Gus. Jadi hanya untuk kesenangan diri sendiri. Iya. Padahal sebenarnya ternyata bisa membawa impact jelek untuk lingkungan terdekatnya. Itu. Circle-nya ya? Iya. Ya Gus Miftah tidak merasakan impact negatifnya dari apa yang saya lakukan gitu. Mungkin Sobat Kepo juga tidak mendapatkan impact negatif dari apa yang saya lakukan. Tapi istriku, anak-anak, tim, keluarga gitu. Artinya kalau orang mau mengambil cara itu menggunakan narkoba, berarti dia harus mikir tidak hanya dirinya ya? Iya. Tapi juga orang-orang terdekatnya. Iya, jadi hidup ini bukan tentang ku saja. Tapi juga tentang dia. Tentang dia. Tentang mereka juga. Tentang mereka. Iya. Ini kan berat banget bro. Terus bagaimana sih proses kamu bisa menerima yang terjadi dan melewatinya? Supaya akhirnya kamu legowo gitu. Jadi ini juga pernah aku omongin ya. Jadi di tempat rehab itu ada satu doa kedamaian yang bagus. Jadi Tuhan berikanlah kami kedamaian untuk bisa menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan juga keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah. Jadi di situ pertama adalah acceptance. Menerima apa yang tidak dapat diubah. Ya udah, saya ada di sini. Saya sudah melakukan kesalahan, ya udah diterima aja. Itu kunci pertama. Jadi harus menerima ya? Menerima. Karena kalau teman memberontak justru sakit. Sakit dan memang udah nggak bisa diapa-apain Gus. Gitu. Jadi memang saya udah ketangkep, saya udah harus direhab, harus menjalani, ya harus jalanin. Mungkin dalam bahasa lainnya, ya mungkin takdir saya seperti inilah kira-kira begitu. Iya betul. Artinya kita menjalani takdir dengan baik. Oke. Bagaimana sih caranya bro supaya kamu bisa bangkit kembali? Dengan masa yang bagi saya, sahabatmu ini membayang aja berat gitu. Lah kamu pelakunya. Bagaimana kemudian bisa bangkit kembali? Apa yang kamu lakukan? Tidak tenggelam dalam kesalahan Gus. Karena kalau misalnya tenggelam dalam kesalahan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kan di sini kan ada dua alternatif ya yang bisa dilakukan gitu. Mau tenggelam atau mau loncat. Mau loncat. Atau mau lari lagi gitu. Jadi atau melakukan sesuatu ya. Aku memilih untuk melakukan sesuatu. Oke. Gitu. Dan hari ini kamu udah move on? Sudah dong. Sudah. Jadi sebenarnya ketidakberdayaan batin terutama itu hadirnya tuh di 5 hari pertama. 5 hari pertama? 5 hari pertama itu 5 hari yang berat buatku. Cuma aku langsung berpikir, wah nggak bisa kayak gini nih. Jangan sampai terbawa suasana terus ya? Iya karena pikiran ketakutan, pikiran-pikiran negatif nanti bakal gimana itu membawa dampak yang gak bagus buat diri sendiri maupun buat sekitar ya. Sekitar tuh maksudnya keluarga gitu kalau lagi ngejenguk gitu. Jadi saya memang minta kita bagi tugas gitu. Oke. Aku mikirin diriku sendiri ya di sini. Gitu. Tapi ini keren loh. Cukup 5 hari menyadari keadaan kemudian bangkit kembali.
Kamu tahu nggak? Move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on, pencitraan. Setelah ini kita akan ngobrol seru dengan Anji. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.